Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan membawakan materi yang berjudul siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Sebelumnya, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama siklus air yang akan dibacakan oleh Salwa. Baik, saya akan membacakan presentasi yang pertama yang berjudul siklus air. Apa sih itu siklus air? Jadi, siklus air adalah perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air sangat dipengaruhi oleh matahari. Banyak tahapan yang dilalui dari siklus ini, seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tahapan yang pertama yaitu air di laut, sungai, dan danau mengalami evaporasi penguapan karena sinar matahari. Lalu, uap air hasil evaporasi naik dan berkumpul di udara. Selanjutnya, suhu udara yang dingin membuat uap air mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi sehingga berubah menjadi butiran-butiran. Selanjutnya, butiran-butiran air ini membentuk awan, lalu keadaan suhu yang semakin dingin membuat titik-titik air semakin besar dan berat hingga jatuh ke bumi sebagai hujan yang disebut dengan presipitasi. Lalu air hujan yang jatuh ke bumi sebagian masuk ke dalam tanah dengan disebut infiltrasi dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan seperti aliran air di selokan, parit, danau, sungai, dan perairan lainnya dapat mengalami penguapan secara langsung. Ada juga aliran air yang menuju ke laut dan mengalami penguapan di laut. Berdasarkan jurnal internasional dengan judul penelitian siklus air global dan erosi kontinen selama masa Panerozoikum, jurnal ini membahas berbagai studi geologi dan hidrologi dengan fokus pada laju sedimentasi erosi dan siklus air global selama era Panerozoikum. Laporan ini menyoroti hubungan antara aktivitas Gunung Merapi, limpasan benua, dan rasio isotop strontium di lautan, sekaligus menganalisis dampak ukuran benua dan garis lintang terhadap siklus air global. Penelitian ini menggabungkan data curah hujan, penguapan, dan komposisi sedimen, menekankan pengaruh kondisi iklim dan aktivitas manusia terhadap laju erosi dan pola sedimentasi sepanjang sejarah geologi. Baiklah, akan kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu evaporasi, yang akan dibacakan oleh Naura, Aulia, dan Faiza. Baik, akan saya lanjutkan ke bagian evaporasi. Jadi, apa itu evaporasi? Evaporasi merupakan perubahan bentuk air yang mula-mulanya cair akan berubah menjadi gas atau uap air, yang dimana pada proses evaporasi ini dibantu oleh suhu panas, yang itu biasanya dibantu oleh sinar cahaya matahari yang sangat panas. Nah, jadi dari air, lautan, sungai, danau, benua, bahkan sampai tanah yang basah, itu akan dibantu oleh energi panas dari matahari yang pada akhirnya akan menguap menjadi uap air di udara dan naik ke atmosfer. Seperti tanah basah yang saya sebutkan tadi, tanah basah juga biasa dikenal sebagai evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah transpirasi, yang kedua adalah evaporasi tanah, yang ketiga adalah kehilangan intersepsi, dan yang keempat adalah sublimasi. Keempat komponen ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen dari evaporasi. Komponen yang pertama yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun tumbuhan ke atmosfer. Proses ini terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu akar tanaman menyerap air dari tanah. Setelah itu, air dibawa ke batang dan daun melalui gerakan air ke atas. Kemudian, air menguap dari permukaan sel dan menumpuk di ruang antar sel. Selanjutnya, tekanan uap air akan meningkat, lalu uap air berdifusi dari ruang sel ke udara melalui stoma, kutikula, dan lentisel. Adapun fungsi dari transpirasi ialah mendukung pengangkutan air dan nutrisi dalam tumbuhan. Komponen yang kedua yaitu evaporasi tanah. Evaporasi tanah adalah proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer. Evaporasi tanah terjadi karena adanya pemanasan dari sinar matahari yang mengubah air menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Adapun tahapan dari evaporasi tanah adalah tahap awal, yaitu tahap laju konstan yang terjadi ketika tanah dalam kondisi basah dan cukup konduktif untuk memasok air ke zona evaporasi. Selanjutnya, tahap intermediate, yaitu tahap laju menurun yang terjadi ketika laju evaporasi menurun secara progresif di bawah laju potensial. Dan yang terakhir adalah tahap residual, yaitu tahap laju lambat.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen evaporasi yang ketiga, yaitu kehilangan intersepsi. Intersepsi adalah proses di mana air hujan ditahan oleh vegetasi seperti daun, ranting, dan batang pohon. Tertahan ini bisa menguap kembali ke atmosfer atau dialirkan perlahan-lahan ke tanah. Kehilangan intersepsi merujuk pada air yang tidak mencapai permukaan tanah karena terjebak pada vegetasi dan kemudian hilang melalui penguapan. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, intensitas hujan, dan kondisi iklim. Nah, selanjutnya tahap evaporasi yang terakhir adalah sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi adalah proses perubahan langsung dari fase padat menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Ini terjadi terutama di daerah bersalju atau daerah dengan suhu yang rendah. Nah, faktor yang mempengaruhi sublimasi itu ada 3. Yang pertama ada suhu. Yang kedua ada kelembapan udara. Dan faktor yang ketiga adalah kecepatan angin yang tinggi. Baik, itulah tadi penjelasan dari evaporasi. Kita akan lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu sedimentasi, yang akan dibacakan oleh Dilla. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sedimentasi. Sedimentasi adalah sebuah proses peristiwa ataupun proses pengendapan yang terjadi pada beberapa komponen abiotik yang ada di lingkungan, seperti halnya tanah dan juga pasir. Proses pengendapan ataupun sedimentasi ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti aliran air ataupun hembusan angin yang dapat memindahkan partikel